Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wabillahi yang saya hormati yaitu para orang tua, Bapak Ibu Mengkawali, Gus Putrawan dan yang lainnya, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Shahibul Bait yaitu Bapak Sulaiman beserta keluarga. Seluruh anggota Itimul Zakirin yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di majelis ilmu dan majelis zikir, Allah berkahi, Allah ridhai segala amal ibadah kita, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini yang posisinya paling enak mah diem aja tiduran di rumah hujan-hujan begini. Ya, tapi kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahmi. Ya mudah-mudahan dengan niat yang ada di hati kita Allah kabul. Juga bertepatan dengan masih di bulan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebulanan ini nih nggak bosan-bosan ya maulid terus. Yang wabil khusus malam Jumat kemarin maulid, Jumat ini maulid. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul kiamah. Ya, syafaat yang memang tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat Rasul. Hanya Rasulullah, umatnya Nabi Musa minta sama Nabi Musa syafaat kagak bisa. Apa kata Nabi Musa? Sono minta sama yang namanya Muhammad. Ya, masih tetap aja disuruh minta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliaulah Nabi kita lah, kita bangga punya Nabi. Punya Nabi yang namanya didampingin dengan nama Allah dalam kalimat La ilaha illallah. Muhammad tuh berdampingan tuh. Allah dengan nama Allah dengan nama Muhammad berdampingan pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Bangga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini masih di surat ya An-Nisa ayat 102, tapi panjang ya, panjang. Terus acara banyak lagi sampai ada maulid. Saya akan bacakan ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa bi amin. Wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum wa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda aw an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Ya, baru dengerin ayatnya aja panjang banget ini. Ya, saya kata ada membaca riwayat Nabi ini, ada maulidnya. Ayatnya panjang. Ya, sedangkan di sana udah mulai ya hujan udah gini. Ya. Salat aja ada salat qasirah. Ya, salat qasirah ada khutbah juga khutbah qasirah. Ya, taklim kira-kira ada yang kosir kayak kira-kira. Ya, kalau dalam keadaan kondisi begini boleh dikosirin. Tapi kalau di masjid nggak bisa dikosirin dah. Karena memang kami kehujanan ya. Gitu. Salat qasirah gimana salat qasirah? Salat yang dibaca itu posisinya yang wajib-wajib aja.
Ya, yang kerjaan-kerjaan sunnahnya nggak dibaca tuh, qasirah namanya. Tawan waktu udah tinggal 2 menit lagi udah mau asar, johor belum dikerjain. Nah udah pakai sholatnya kalau sholat qasirah yang wajib-wajib aja dibaca. Ya, ini kagak dibaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Disibukkan dengan yang sunnah nggak boleh. Dengan waktunya udah mepet. Ya, habis Allahu Akbar langsung Fatihah. Waladhdallin amin. Ya kalau udah qasirah udah langsung aja dah. Allahu Akbar dulu. Jangan kerjain, jangan disibukkan dengan yang sunnah. Begitu juga khutbah. Ya, khutbah Jumat. Tawan di depan lagi banyak jamaah tuh, mendung lagi. Nah kira-kira kalau dipanjangin bakalan hujan terus pada aduk-adukan tuh jamaah. Nah, jangan panjang-panjang khutbahnya. Cukup yang rukun-rukun aja. Nah, hal yang seperti ini sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, ini berhubungan dengan salat khauf. Salat kita dalam keadaan takutnya ini posisi yang di ayat ini adalah waktu perang. Bagaimana? Apakah orang yang sedang perang meninggalkan salat? Tidak. Justru ayat ini menerangkan kita tetap disuruh melaksanakan salat. Tuh. Maka di situ wa idza kunta ya Muhammad. Cuman kalimat ya Muhammadnya kagak disebut. Ya. Ntar ada lagi innaka ya Muhammad. Innaka ya Muhammad, innaka laminal mursalin. Itu ada innaka, kaknya kembali kepada innaka ya Muhammad laminal mursalin. Tuh. Nah ayat yang ini belum masuk ke tafsirnya. Salat khauf anwa'un kasiratun. Macam-macam salat dalam keadaan ketakutan itu ada macam-macam. Tarotan yakunu tujahal kiblah. Kadang-kadang tuh musuh pas banget di tengah kiblat. Nah musuh kita dari sebelah sana, no. Dari sebelah cakung. Pas sudah ngadep berarti berlawanan ya. No, dari depan. Ya. Dari sana dari Baka Putih no, musuhnya pas arahnya kiblat. Kadang-kadang tuh tarotan. Cuman tarotan yakunu fi ghairi sawbiha. Ya kadang-kadang gak sesuai. Kadang-kadang ada di belakang kita tuh musuh. Sehingga kita gak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Atau ke sebelah utara atau ke selatan. Tuh tarotan tujahal kiblah wa tarotan yakunu fi ghairi sawbiha. Terus salat yang kita lakukan kadang-kadang rubaiyatan yang 4 rakaat. Watarotan sulasiyatan. Kadang-kadang yang kita kerjakan yang 3 rakaat. Watarotan sunaiyatan. Nah itu tuh yang jarang didengar tuh. Kalau rubaiyatan udah sering didengar tuh. Salat-salat rubaiyah itu yang boleh di kosor. Ya, sulasiyah enggak. Termasuk sunaiyah namanya. Salat yang dua rakaat subuh, salat safar. Karena dia 2 rakaat maka disebutnya sunaiyatan. Tuh. Terus kadang-kadang dalam keadaan berperang itu bisa dilakukan berjamaah, bahkan kadang-kadang tidak bisa dilakukan dengan berjamaah. Ada yang jalan kaki atau dengan berkuda, beda-beda. Nah makanya macam-macamnya itu daripada sholat haud itu banyak tuh. Maka ulama yusalluna wal halatu hadir rakatan wahidatan. Kalau pas dia menghadapnya ke arah kiblat, ada imam, ada makmum di belakangnya, di belakang makmum itu ada lagi makmum lagi, ntar gantian. Takbirnya bareng, Allahu Akbar, bareng dah tuh. Yang di saf pertama dia takbiratul ihram, saf kedua takbiratul ihram. Ya Fatihah. Nah kalau dalam kondisi kayak gitu nggak mungkin tuh baca
tapi nggak mungkin tuh. Ya, udah kosir udah tuh kalau kayak gitu. Nah, ruku bareng. Rukuknya. Terus dia itidal bareng. Pas giliran sujud, nah imam sama saf yang pertama sujud, saf yang belakangnya jaga. Ya, tapi jangan-jangan lagi bareng-bareng sujud apa? Waduh, musuh datang habis kita diberondong. Ya, tuh. Nah yang belakang jaga tuh, siap-siap. Maka pakai kalimat tadi aslihatahum tuh. Ya, senjatanya. Nah setelah dia naik dari sujud, ya baru gantian dah tuh saf yang kedua dah mulai. Dia ruku, dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, bareng lagi berdiri, terus begitu. Itu kalau yang pas ngadep kiblat. Nah, kalau seandainya nggak ngadep kiblat, sedangkan ini tembakan juga tetap udah nggak pakai harus ngadep kiblat kalau udah begitu. Ngadep di mana ada musuh dah. Tapi tetap melakukan sholat. Tuh. Wa idza kunta, dan apabila kamu berada ya Muhammad, hai Muhammad, hadir fihim, di tengah-tengah mereka, sedangkan mereka itu wa antum takhafuna, sedangkan mereka itu dalam keadaan takutnya al-aduwa, akan serangan musuh. Ya, yang pikir-pikir kali hujan udah gede banget. Waduh, naik nih. Dia belum sholat lagi nih. Ya, udah sholatnya kau siru aja udah. Ntar jangan-jangan kita lagi sholat bener-bener khusyuk banget, nggak taunya air udah masuk lagi. Ya, tuh. Fa aqamta lahum, lalu kamu hendaklah mendirikan as-salata, salat bersama-sama mereka, dalam arti dia berjamaah. Wa hadza, dan yang demikian ini jaryun, berjalan, ala adatil Qur'ani, menurut adat Al-Qur'an, bil khitobi, dalam tuh menggunakan khitab. Pak akomta tadi pakai tak, wa idza kunta pakai tak, ada berarti ngomong langsung tuh. Wala mafhumalahu, maka tidak ada mafhum yang perlu dipahami lagi lahu untuk khitab itu, karena ngomongnya udah langsung. Ya, domirnya anta, zahabta. Ya. Terus fal takum ta'ifatun, maka hendaklah berdiri sholat. Ya, segolongannya satu berdiri, minhum, di antara mereka, ma'aka, bareng-bareng. Watata'akhor ta'ifatun, dan mengundurkan diri segolongan yang lainnya. Ya, ada yang istilah gantian. Kalau itu gampang nanti kita. Yang atur sholatnya ada imamnya, udah yang itu jaga. Ntar yang itu udah selesai gantian, itu gampang tuh. Nah, sip 1, sip 2. Tuh. Wal yakhudhu, dan di situ mengambil mereka itu, atau menyandarkan ke mereka itu, anit ipatin. Anit apa atau ibatu, ialah di situ golongan allati qomat ma'aka, yang berdiri sholat bersamanya, bersama kamu tuh. Tuh. Aslihatahum. Tuh, itu kalimat aslihat tuh, senjata. Walaupun tetap masih pegang senjata, tetap boleh. Tuh. Ma'ahum, beserta mereka. Maka ada di dalam hukum fikih itu apa? Masul hufain. Ya, masul hufain itu dia wudhu nggak perlu harus pakai buka sepatu. Ya, huf. Nah, itu bagi musafir 3 hari 3 malam boleh, tapi kalau bukan musafir sehari semalam doang.
dia pakai, sebelum dia pakai dia wudhu dulu, dia bersihin dulu kakinya gak ada najis, dia habis itu dia wudhu, dia pakai dah tuh. Nanti selanjutnya wudhu nggak perlu harus buka, cukup diusap aja pakai air tuh hobnya tuh. Jadi bagaimanapun dia tetap siap tuh. Fa idza sajadu, kemudian apabila mereka sujud, ay sallau, yaitu mereka salat, wal yakunu ay taifatul ukhra, maka hendaklah mereka pindah, ialah golongan yang lainnya, miwaraikum, dari belakangmu, tukaran ya tuh. Ay yahrusuna ila antakdu as-shalah, mereka tuh berjaga-jaga sampai kamu selesai sholat. Itu gampangnya tuh, ini gampang nih masih. Wa tadhaba hadhihi ta'ibatu, dan pergi ini golongan menjaga dari serangan tahrusu, musuh al-adu. Nah yang dilanjutkan dengan wal ta'ti ta'ibatun ukhra, dan hendaklah datang datu golongan yang kedua, lam yusallu, yang mereka itu belum sholat, fal yusallu, sholat dah. Ini sholatnya gantian, gak gampangan. Ma'aka ini tadi di atas tadi juga pakai ma'aka juga, yang kedua pakai ma'aka juga dengan satu imam. Ya, cuman makmumnya yang berbeda, yaitu seperti itu. Ya, jadi yang atu dapat 2 rakaat terus nerusinnya sendiri, 2 rakaat yang selanjutnya, ntar 2 rakaat yang selanjutnya dapat tuh yang jamaah yang satu lagi. Ada yang seperti itu tuh. Nah nanti berbeda setiap mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik ada perbedaan-perbedaannya. Ya, tuh. Bahkan nggak harus kalau sendiri mah gampang, sambil jaga-jaga begini waspada pun bisa. Tuh, asal jangan ngomong, harus sebelah sana, harus sebelah sana, harus sebelah sini, gue jaga sini, gitu. Jangan. Tuh. Wal yakhudhu, dan hendaklah mereka bersiap-siap, hidrahum, bersiap-siap siaga ya, dan menyandang aslihatahum, senjatanya tuh, ma'ahum, beserta mereka, ila antakdu as-sholata, sampai kamu menyelesaikan sholatnya. Wa qad fa'ala, yang demikian ini udah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzalika bi batni nakhlin, seperti demikian ini telah dilakukan Nabi di tanah, yaitu waktu itu di Nakhlin ya, nama tempat namanya Batni Nakhlin ya. Rawahu asy-Syaikhan, itu pernah terjadi tuh. Waddul ladina kafaru law taghfuruna, ingin orang-orang yang kafir itu supaya kamu itu lengah. Dikirain kira-kira kita hanya memenuhi kewajiban kita kepada Allah, akhirnya dia pada sholat. Wah ini nih waktunya sholat nih, kita serang nih orang Islam, dia lagi pada sholat. Nah kira-kiraan orang kafir kayak gitu tuh. Maka dikatakan waddal ladina kafaru, inginnya orang-orang kafir itu lau taghfulu, supaya kamu itu lengah. Idza kumtum ila sholat, kalau kita lagi sholat itu seolah-olah kita khusyuk kepada Allah, wah dalam keadaan lengah nih, ayo kita hajar ya. Itu perkiraannya orang-orang kafir. An aslihatikum, terhadap senjata-senjatamu, wa amtiatikum, dan harta bendamu, fayamiluna alaikum, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus langsung, wahidatan, dalam keadaan kita lagi pada sholat dia langsung nyerbu tuh. Itu perkiraan mereka kayak gitu. Biayah malu alaikum, dengan cara menyerang mereka itu kepada kamu. Fayakhudukum, kemudian mereka itu
semuanya itu apa? Menawan dah. Wa hadza illatul amri, ini ayat tentang alasan perintah. Supaya apa di situ? Bi akhdhis silah. Ya. Tuh. Supaya tetap apa? Meninggalkan senjata tuh. Ya. Jadi seolah-olah kita sholat terus kita tinggalin tuh senjata kita. Nah itu larangannya kayak gitu tuh, jangan sampai kayak gitu. Sedangkan kita nanti dalam keadaan perang tuh. Bukan berarti kita lagi sholat ditembakin mati terus syahid, enggak. Jadi syariat aja udah ngatur tuh caranya. Tapi kalau kita lagi sholat begitu juga, cara dengan syariat tadi, yang satu sholat, yang satu jaga, terus habis itu gantian, yang satu sholat, yang satu jaga, masih tetap mati, baru tuh syahid. Karena udah menjalankan syariat. Wala junaha alaikum, ya tidak ada dosa atasmu, in kana bikum ada, jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan, min matorin, karena hujan, au kuntum mardo, atau karena kamu dalam keadaan sakit, anta do'u aslihatikum aslihatakum, untuk meletakkan senjatamu. Jadi nggak apa-apa nggak ikut perang kalau seandainya ada halangan atau matorin, ya, atau mardo, dia sakit, baru tuh. Nah dari sini sudah jelas tuh. Maka dikatakan fala tahmaluha, maka tidak usah tuh kamu itu apa tuh? Tahmilu, megang, mikul senjata. Kalau seandainya yang tadi di atas tuh dari min matorin atau ada atau matorin atau kuntum mardo, jika disuruh tuh mikul senjata, jangan ikut perang. Wa hadza yufidu ijabah hamliha, ayat ini memberi faidah akan diwajibkannya inda adawil udri, ketika membawa senjata pada waktu dalam keadaan udzur, boleh. Wa huwa ahadu qaulain, di sini ada salah satu dari perkataan imam kita, yaitu Imam Syafi'i, boleh ditinggalin ya perangnya. Ya kalau seandainya dalam keadaan tadi tuh ada matorin sama mardo, ngangkat senjatanya boleh ditinggalin. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan itu wajib perang. Wathani annahu sunnatun, dan perkataan yang kedua bahwasanya membawa senjata itu hukumnya sunnah. Warujiha, ya, dan sunnahnya diunggulkan perkataan ini. Ya kalau bisa tetap untuk berjuang. Tapi yang namanya berjuang bukan hanya berjuang aja, lawannya lebih mahir, kita belum mahir, susah. Maka ada orang-orang tertentu yang memang dipersiapkan untuk berjuang, kecuali darurat tuh, ya, lawan babu runcing gitu. Habisnya pegang senjata belum pada bisa. Nah, itu udah darurat posisinya tuh. Tuh. Wa khudhu hidrakum, dan siap-siaplah, ya, siap-siagalah kamu minal adui, dari serangan musuh. Aihtarizu, ialah jika dia ada celak, jikalah ya dirimu daripadanya, minhu mastatoktum, ya, sekuat tenaga. Jadi kita untuk melawan musuh-musuh kita harus semaksimal mungkin. Innallaha, sesungguhnya Allah, pakai innah lagi, benar-benar a'adda lil kafirina, telah menyediakan tuh ya bagi orang-orang yang kafir itu udah disiapin bagi mereka azabam muhina, azab yang menghinakan, zaihana, ya, yang mempunyai kehinaan. Jadi secara zahir kita lihat enak banget orang kafir pada hidupnya, makmur banget. Secara zahir kita lihat enak pada
hakikatnya hina. Karena Allah katakan dalam ayat ini, innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab, dan azabnya itu yang menghinakan atau zaihanatin. Itu satu ayat full. Wa idza qadaytumus shalah wadhkurullaha. Kalau kita besok mau melaksanakan sholat nih, dalilnya yaman ke berdiri, kalau mampu berdiri, kagak mampu berdiri qu'udan. Nah, kalau kagak mampu juga duduk wa ala junubikum. Jadi banyak apa? Rukhsah yang Allah berikan. Jadi dikatakan di saat kita sempit, Islamnya luas. Di saat kita lagi luas, Islamnya sempit. Nah, dalam kondisi kita kayak sekarang, nah Islamnya nyempit. Ya. Wah, lagi dalam keadaan longgar kayak gini, dia sholatnya jamaah kosong lagi. Padahal dia lagi longgar banget. Nah, nggak berlaku. Tapi di saat kita lagi sempit, di saat kita lagi sempit, Islamnya yang luas dah. Ya, nggak boleh kena air tuh, misalkan badan kita karena apa luka, boleh pakai tayamum. Luas. Tuh, Islamnya luas. Mudah-mudahan apa kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah. Warzuqna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.